Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok B6 akan memaparkan hasil kajian tugas besar praktikum ergonomi dan rekayasa sistem kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Aprilia Anastasia, lalu ada Nisa Purwoko, Gregory Enrico Ernest, Theodorus Bernard, dan Andrew Antonio. Hal-hal yang akan kami bahas diantaranya judul kajian, objek kajian, penerapan keilmuan HRSK, hasil survei, pengertian MSD, pengertian biomekanika dan metode pengukurannya, video contoh kasus yang salah, hasil tabel pengukuran reba, video contoh kasus yang sudah benar, dan terakhir terdapat tips dan saran pencegahan MSD. Judul kajian yang diangkat adalah Aplikasi Biomekanika pada Edukasi Musculoskeletal Disorder Mahasiswa Teknik Industri Unpar Angkatan 2020. Untuk itu, objek kajian dari tugas besar ini adalah mahasiswa aktif program studi Sarjana Teknik Industri Unpar Angkatan 2020. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan keilmuan atau topik yang kita ambil selama pembelajaran praktikum ERSK ini. Kelompok kami memilih topik edukasi diambil dari modul 1 yang berjudul Antropometri dan Biomekanika. Dari modul 1 tersebut, kelompok kami memilih topik biomekanika yang berkaitan dengan kapasitas kerja fisik manusia dalam bekerja. Lebih tepatnya, kami memberikan edukasi mengenai penerapan biomekanika melalui penyakit musculoskeletal disorder atau yang sering disebut MSD. Nah, untuk sumber informasi dalam bahan edukasi biomekanika, kami melakukan pencarian fenomena terkait pengetahuan MSD dan biomekanika pada mahasiswa teknik industri angkatan 2020. Nah, berikut merupakan hasil survei yang telah kami buat melalui media Google Form, di mana dalam media Google Form ini terdapat 3 bagian yang akan dijawab oleh mahasiswa teknik industri itu sendiri. Yang pertama, bagian mengenai pengetahuan MSD, yang kedua pengetahuan biomekanika, dan terdapat 2 studi kasus. Nah, untuk bagian yang pertama ini, kami bertanya kepada mahasiswa mengenai pemahaman mereka tentang MSD itu sendiri, di mana kebanyakan dari mereka itu menjawab di skala 2 dan 3, yang artinya mereka itu paham arti dari MSD itu sendiri, tetapi tidak tahu tentang MSD secara lebih jauh, seperti gejala-gejala maupun cara pencegahannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua mengenai pengetahuan MSD, kami bertanya seberapa penting seseorang perlu memahami apa itu MSD dan cara pencegahannya. Dan kebanyakan dari mereka memilih skala 3 dan 4, yang artinya hal itu sangat penting untuk diketahui. Karena bagi mahasiswa, MSD itu dapat dialami oleh siapa saja dan terjadi kapan saja, serta MSD merupakan penyakit yang berbahaya dalam jangka panjang. Nah, dilanjutkan dengan bagian yang kedua mengenai pengetahuan biomekanika. Di sini kami bertanya kepada mereka, apa arti biomekanika menurut mahasiswa TI Unpar 2020? Nah, jawaban-jawaban mereka, biomekanika itu merupakan ilmu yang mempelajari gerakan, metode menganalisis gerakan, serta perhitungan beban kerja tubuh. Nah, dari jawaban-jawaban mereka ini, kita tahu bahwa mahasiswa teknik industri Unpar ini sudah mengetahui biomekanika secara garis besar. Selain itu juga, kami bertanya seberapa efektif sih peran biomekanika dalam menangani pencegahan terjadinya MSD. Nah, kebanyakan dari mereka ini menjawab di skala 3 dan 4, yang artinya biomekanika ini cukup efektif dalam menangani pencegahan terjadinya MSD. Hasil survei berikutnya dilakukan dengan cara memberikan studi kasus yang pertama, di mana kami menyajikan gambar aktivitas pekerjaan seseorang yang sedang mengepel lantai. Pertanyaan yang kami berikan yaitu, metode apa sih yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis biomekanika postur tubuh pekerja tersebut? Di mana opsi jawaban yang kami berikan itu ada reba, ada rula, dan juga ada Nios Lifting Equation. Di mana sebanyak 66,7% responden menjawab metode reba, 30% menjawab metode rula, dan sisanya menjawab metode Nios Lifting Equation. Kalau bisa dilihat di sini, postur tubuh pekerja tersebut hampir keseluruhan menggunakan bagian tubuh bagian bawah dan juga bagian tubuh bagian atas, di mana penggunaan metode reba jauh lebih tepat apabila ingin menganalisis postur tubuh dari aktivitas pekerjaan tersebut. Berikutnya, kami menyajikan juga studi kasus yang kedua, di mana di studi kasus yang kedua ada aktivitas seseorang yang mengangkat galon air minum. Pertanyaan di sini yaitu benar atau salah cara mengangkat galon tersebut, di mana responden telah mengetahui bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang salah karena postur tubuh tidak tepat, lalu dapat mengakibatkan sakit pinggang dan juga dapat menyebabkan MSD.
Hal itu semuanya dapat terjadi karena bobot dari galon akan bertumpu pada tulang belakang dan berisiko mengakibatkan cedera. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, maka hasil survei tersebut dapat menjadi pedoman kami dalam memberikan edukasi mengenai biomekanika dan juga MSD nih kepada rekan-rekan sekalian. Berikutnya, kita mau jelasin nih, apa sih itu musculoskeletal disorder atau MSD? Jadi, MSD itu merupakan sebuah gangguan atau penyakit yang menyerang bagian otot, syaraf, tendon, ligamen tulang sendi, tulang rawan, dan syaraf tulang belakang. Dimana kalau teman-teman sadari, MSD itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti penggunaan bagian tubuh yang berlebihan, seperti aktivitas mengangkat, mendorong, dan membawa benda berat secara paksa. Ada juga dari gerakan berulang, seperti menggunakan otot sendi yang sama secara berulang. Ada juga dari faktor postur tubuh yang tidak tepat, di mana dimulai dari aktivitas membungkuk atau memutar tubuh dalam waktu yang lama, dan faktor getaran, yaitu terpapar mesin yang bergetar dalam waktu lama. Berikutnya, teman-teman bisa lihat nih penjelasan apa sih itu biomekanika. Setelah dijelaskan mengenai pengertian dari MSD, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dari biomekanika kerja itu sendiri. Biomekanika merupakan salah satu bidang penelitian ergonomi. Biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Sedangkan biomekanika kerja adalah biomekanika yang membahas mengenai kapasitas fisik manusia serta performansinya dalam sistem kerja. Untuk mengukur kapasitas fisik manusia serta performansinya dalam sistem kerja tersebut, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan pengukuran dan analisis biomekanika. Di antaranya adalah Neos Lifting Equation, Rapid Upper Limb Assessment atau sering disingkat RULA, Rapid Entire Body Assessment atau sering disingkat juga REBA, dan yang terakhir adalah Nordic Body Map. Selanjutnya akan dijelaskan tentang metode-metode biomekanika. Metode-metode ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah Neos Lifting Equation. Neos Lifting Equation ini salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, atau mengklasifikasikan resiko yang terkait dengan kegiatan pengangkatan maupun penurunan barang secara manual guna mengurangi tingkat cedera pekerja, di mana metode ini melibatkan dua indikator yaitu RWL atau Recommended Weight Limit dan LI atau Lifting Index. RWL merupakan nilai bobot maksimum yang dapat diangkat oleh pekerja dalam waktu kerja 8 jam tanpa menimbulkan resiko cedera pada punggung. Sedangkan LI merupakan indikator perhitungan untuk tingkat resiko cedera punggung pekerja terkait dengan pengangkatan secara manual. LI yang diharapkan adalah lebih kecil dari 1, yang berarti berat badan yang diangkat tidak melebihi batas pengangkatan yang direkomendasikan. Selanjutnya ada metode RULA. Dalam metode RULA ini merupakan metode yang menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan B. Bagian A terdiri dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, perputaran pergelangan tangan, serta mengukur beban dan skor aktivitas. Selanjutnya ada metode REBA. Metode REBA ini merupakan metode untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Metode ini digunakan untuk menganalisis keseluruhan postur tubuh pekerja secara statis dan pengukuran dilakukan saat posisi tubuh pekerja tegak lurus dengan bidang segital tubuh manusia. Dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu bagian A yang terdiri dari leher, posisi tubuh, dan kaki. Bagian B terdiri dari lengan dan pergelangan tangan. Metode terakhir adalah Nordic Body Map. Nordic Body Map ini merupakan tools berupa kuesioner untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui adanya keluhan MSD dan bersifat MSD. Nordic Body Map ini terdiri dari sekitar 3 lembar. Ini lembar kedua dan lembar ketiganya adalah ini. Selanjutnya disajikan nih contoh kesalahan pada saat melakukan aktivitas standar 2 kendaraan motor. Tuh lihat, kayaknya orang itu susah banget ya ngestandarin 2 motornya. Nah, aktivitas yang salah atau teknik yang salah pada saat melakukan standar 2 kendaraan motor dapat mengakibatkan terjadinya MSD pada bagian tubuh teman-teman. Khususnya kalau di video bisa dilihat dan juga digambar, yaitu bagian lengan, punggung, bahu, serta lutut. Nah, berikutnya kita bisa lihat nih analisis dengan menggunakan metode biomekanika dari kesalahan tersebut. Dari contoh kesalahan saat melakukan standar 2 kendaraan bermotor, kita akan melakukan analisis perhitungan dengan menggunakan metode REBA. Kenapa menggunakan metode REBA? Karena anggota tubuh yang terlibat atau terdampak dari aktivitas tersebut terdiri dari atas hingga bawah, yaitu leher,
punggung, tangan, dan juga kaki. Di dalam tabel reba dapat dilihat bahwa semakin besar nilai yang dihasilkan pada setiap kategori, hal tersebut menandakan bahwa resiko terjadinya MSD akan semakin besar. Dari proses perhitungan dengan tabel reba, didapatkan jumlah skor sebesar 11, yang berarti bahwa posisi dari aktivitas standar 2 kendaraan bermotor memiliki resiko yang sangat tinggi akan terjadinya MSD. Dan hal tersebut harus segera dilakukan perbaikan postur untuk mengurangi resiko terjadinya MSD. Berikutnya akan didemonstrasikan bagaimana cara atau bagaimana proses standar 2 kendaraan motor dapat dilakukan dengan lebih tepat sehingga manusia atau pengguna dari motor tersebut dapat menjadi lebih aman dan juga standar 2 dari motor tentunya tidak rusak. Nah, dapat dilihat di sini bahwa posisi dari pengguna saat untuk memulai kegiatan tidaklah membungkuk. Nah, ini penting karena membungkuk ini dapat menyebabkan resiko cedera yang besar. Kemudian, tangan dari pengguna itu tidak berusaha untuk menarik motor ke belakang. Dalam artian tidak berusaha menarik motor ke samping untuk sampai terstandar. Melainkan, tangan dari pengguna ini hanya digunakan untuk menyeimbangkan motor saja agar motor tidak jatuh ke sisi kiri atau ke sisi kanan motor. Kemudian, untuk membuat motor tertarik ke samping, tertarik ke belakang, atau untuk membuat motor terstandar, pengguna mengandalkan kaki kanannya. Kaki kiri pengguna ini digunakan sebagai tumpuan, dan kaki kanan pengguna ini digunakan untuk menarik standar 2 ke bawah, dan pengguna menitik beratkan berat badannya agar motor dapat dalam tanda kutip tertarik atau sampai motor itu terstandar. Dengan menggunakan berat badan yang dititik beratkan pada kaki kanan dari pengguna ini, motor dapat menjadi lebih mudah terstandar dan pengguna juga akan lebih aman sehingga tidak terkena cedera. Selanjutnya akan diterangkan mengenai tips dan saran untuk mencegah terjadinya MSD. Yang pertama, lakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas fisik yang dimiliki. Saat memulai aktivitas pekerjaan, hindari memulai dengan posisi tubuh yang membungkuk. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa posisi membungkuk adalah postur yang buruk dan dapat menyebabkan terjadinya cedera. Perhatikan cara yang tepat dalam melakukan kegiatan mengangkat benda yang berat. Benda yang berat atau proses pengangkatan dari benda yang berat memerlukan banyak sendi atau tumpuan sehingga manusia sering mengalami cedera dengan postur yang salah. Melakukan pengukuran biomekanika kerja dengan metode yang tepat untuk menganalisis kesalahan pada postur tubuh. Dan yang terakhir, gunakan tumpuan yang tepat pada bagian tubuh yang digunakan. Dengan demikian, pencegahan MSD dapat dilakukan dan manusia dapat melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan mengurangi resiko terjadinya cedera. Sekian presentasi dari kelompok B6. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua mengenai MSD, mengenai biomekanika kerja. Terima kasih.